Seks yang meningkatkan kepercayaan diri. Aku pernah menulis artikel tentang seks dengan tema, pengalaman pertama, yang membuatku heran adalah banyak orang yang kutemui mengenang pengalaman pertama mereka secara negatif. Aku tidak akan melakukannya dengan orang itu, aku tidak akan terbuai suasana, aku tidak akan melakukannya dalam keadaan mabuk. Wanita biasanya terbuai suasana pada pengalaman pertama mereka dan seringkali sulit menolak pasangan, itulah sebabnya pengalaman pertama cenderung tidak membantu membangkitkan kepercayaan diri, justru merusaknya. Dr. Eva Lefkowitz dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menyatakan bahwa pria usia kuliah lebih puas dengan penampilan mereka setelah pengalaman seksual pertama mereka. Tetapi wanita pada usia yang sama tidak puas dengan penampilan mereka setelah pengalaman pertama tersebut. Profesor Hyun Kyung dari New York Union Theological Seminary mulai belajar tentang seks ketika kekasihnya di masa kuliah memintanya melanjutkan hubungan mereka lebih jauh. Katanya, dia sudah mempersiapkan diri dengan menciptakan kriteria-kriterianya sendiri, seperti, aku melakukannya karena aku suka, aku melakukannya tanpa paksaan, aku melakukannya dengan orang yang kucintai, aku melakukannya atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian mereka menikah, tetapi suaminya lalu mulai mengkritiknya sebagai wanita gampangan karena bersedia berhubungan seks sebelum menikah. Sebagai jawaban, ia menulis seperti ini dalam bukunya yang berjudul A Letter from the Future. Seandainya aku berhubungan seks sesuai logikanya, aku pasti akan murka, tetapi apapun yang dikatakannya, integritasku berada di luar kendalinya, karena ini adalah keputusan yang kuambil sendiri. Profesor Hyun Kyung berkata bahwa keputusannya di saat kuliah itu menjadi contoh yang baik dalam kehidupannya. Katanya ia mendapatkan kekuatan apabila mengingat saat-saat ia bersikap berani dan mengambil keputusan yang sulit. Jadi seks sangat berhubungan dengan kepercayaan diri, dan keputusan tentang hal itu akan memberikan pengaruh yang besar di masa depan. Aku sering bertemu dengan wanita yang berkata bahwa mereka setuju berhubungan seks walaupun mereka sebenarnya belum siap karena mereka takut pasangan mereka akan kecewa apabila mereka menolak. Tetapi apabila kita bahkan tidak bisa mengambil keputusan menyangkut tubuh kita sendiri, apalagi yang bisa kita putuskan? Jika bahkan dalam pengalaman pertama saja kita setuju demi memuaskan pria, setelah itu gagasan tentang seks hanya mengalir secara pasif, dan kita akan berpikir, dia tidak bosan padaku, bukan? Atau, dia tidak menganggap wanita gampangan. Bukan? Terutama sekali wanita jarang mengekspresikan perasaan mereka tentang seks, tetapi jika kita tidak merasa puas di akhir hubungan seks tersebut, itu berarti pasangan Anda lebih mementingkan gairahnya sendiri. Seorang temanku pernah berkata, ketika berhubungan seks dengan mantan kekasihku dulu, setiap kali aku mengeluh sakit, ia pasti menyuruhku menahannya. Tetapi bersama kekasihku yang sekarang, setiap kali aku mengeluh sakit, dia pasti akan berhenti, lalu memelukku. Ini pertama kalinya aku diperlakukan dengan penuh pengertian seperti ini. Katanya, ia merasa lebih percaya diri sejak bertemu dengan kekasihnya yang sekarang, yang memperlakukannya dengan sangat baik. Wanita harus bersikap egois, terutama menyangkut hubungan seks. Mari kita tegaskan bahwa kita tidak akan berhubungan seks tanpa kondom dan kita tidak akan berhubungan seks apabila kita belum siap. Jika kita bersikap seperti itu dan kekasih kita mengejek kita atau tidak mengerti, sebaiknya kita menghentikan hubungan itu. Pria seperti itu tidak pantas menerima cinta kita.